Hello my love, beberapa hari ini kamu sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi kakak kelas dalam penerimaan siswa baru di sekolahmu. Memang tidak ada kewajiban bagi OSIS untuk mengikuti acara ini. Beberapa hari yang lalu, kamu diberikan pilihan untuk mau ikut atau tidak. Kamu sempat bertanya pada Mami, "Mami, aku ikut nggak ya acara ini? Pasti akan repot." Mami memberikan kesempatan padamu untuk memilih, supaya kamu pun belajar untuk menentukan pilihan dalam situasi-situasi seperti ini. Lalu akhirnya kamu mendaftar menjadi anggota OSIS untuk menjadi kakak kelas di penerimaan siswa baru tahun ini. Kerepotan demi kerepotan mulai terjadi. Kamu harus sering datang ke sekolah untuk persiapan bersama panitia atau tim yang lainnya. Dan kemarin ketika kamu mulai bertanya pada Mami, apa yang harus aku lakukan nanti kalau di depan adik-adik dan sebagainya. Memang kamu bukan seorang yang pintar ngomong ya nak ya. Kamu termasuk orang yang introvert, yang lebih senang dengan kesendirian. Dalam liburan kemarin pun kamu lebih banyak di rumah. Mami minta untuk ke tempat saudara pun kamu tidak mau. Kamu merasa lebih nyaman untuk di rumah. Tapi di saat seperti ini kamu berani untuk menentukan pilihan untuk tampil, untuk menjadi pemimpin adik-adik kelasmu. Di sini Mami bertanya kepadamu, kenapa kamu mau melakukan ini? Lalu kamu menjawab, aku ingin situasi yang baru, Mi. Kalau gini-gini terus, bagaimana? Satu poin yang Mami garis bawahi di sini, kamu berani mencoba. Berani mencoba itu satu poin penting yang harus kita miliki jika ingin berkembang, atau dalam bahasa kerennya saat ini, kalau ingin sukses. Orang yang tidak berani untuk mencoba, dia tidak akan bisa mengerti bagaimana dia mampu atau tidak, bagaimana dia berkembang atau tidak. Bahkan dari setiap kegagalan demi kegagalan yang kita alami atau kamu alami atau Mami alami, itu juga suatu pelajaran. Bukan suatu kegagalan, tapi suatu pelajaran bahwa cara yang kita ambil yang gagal ini menjadi suatu pengetahuan bagi kita bahwa kita menemukan cara, oh ini gagal, jadi aku harus mengerti atau mengalami atau menempuh jalan yang lain. Jadi selalu berpikirlah positif. Jadi satu poin di sini yang Mami garis bawahi dengan keputusanmu adalah berani mencoba. Dan itu kamu kembangkan di setiap aspek hidupmu yang lain. Mami harap kamu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mengembangkan dirimu. Bukan dari hanya segi akademik saja yang harus kamu kembangkan, tapi juga dari segi personalmu atau dari segi pergaulanmu dan sebagainya, supaya dirimu juga seimbang dalam perkembangannya, nak. Itu yang Mami harapkan kamu semakin bertambah di situ. Yang kedua, yang poin penting adalah jadilah dirimu sendiri. Ya, jadilah dirimu sendiri dalam menentukan apapun. Apa yang kamu anggap tidak baik, yang jangan dilakukan. Apa yang kamu anggap baik, teruskan. Intinya jujurlah pada dirimu sendiri. Kamu harus jujur menilai dirimu sendiri. Yang selama ini Mami lihat sudah bagus di dirimu, nak. Cuma kembangkanlah hal itu. Mami selalu percaya padamu. Orang tua jika percaya kepada anaknya, peganglah itu. Jangan pernah mengecewakan orang yang mempercayaimu. Baik itu Mami, baik itu temanmu, baik itu gurumu, atau siapapun. Jadilah
orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah apapun yang kamu coba, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik. Sekecil apapun, sesederhana apapun pekerjaan yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah menyepelekan pekerjaan apapun ya nak. Apapun yang ditugaskan oleh mami, oleh gurumu, atau di dalam suatu organisasi, misalnya di OSIS yang kamu ikuti saat ini, lakukan yang terbaik. Walaupun mungkin pekerjaan yang diberikan padamu adalah pekerjaan yang sederhana. Jangan menilai dari pekerjaannya, tapi nilailah dari apa yang kamu kerjakan itu sudah sepenuhnya dari dirimu atau belum. Kita bisa menilai itu dari diri kita sendiri. Jangan pernah seringkali menilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri. Apakah itu sudah berkembang atau belum? Kalau kita sibuk menilai orang lain dan lupa untuk menilai diri sendiri, malah diri kita sendiri nanti yang tidak akan berkembang. Ya, banyak sekali yang mami pelajari dalam kehidupan ini. Saat ini pun mami bersyukur akan apapun yang mami lalui sepanjang hidup mami selama 50 tahun ini. Kalau dulu mami seringkali atau mungkin belum paham hal ini ya nak ya, jadi banyak mengeluh ataupun merasa diri paling menderita dan sebagainya. Tapi saat ini justru terbalik. Setelah mami memahami kehidupan mami memahami apa tujuan Tuhan menciptakan mami jadi berani untuk menghadapi hidup, semangat untuk menghadapi hidup. Karena Tuhan sudah punya rancangan yang indah di dalam hidup kita. Seringkali kita dibiarkan untuk mengalami penderitaan atau mengalami kesesakan atau mengalami halangan apapun agar kita kuat. Kita menjadi orang yang kuat, orang yang tidak pernah mengalami halangan apapun. Jalannya mulus-mulus aja, itu seringkali menjadi lemah. Ya, justru di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam perjuangan, kita akan menjadi kuat. Seperti halnya kalau mami tidak pernah berolahraga, dibandingkan mami berolahraga, jelas akan lebih sehat yang berolahraga. Tapi di dalam proses olahraga itu capek. Kadang malas, harus dilawan. Seperti inilah, ya. Jadi, mami ingin jangan pernah takut menghadapi hidup. Apapun yang kamu lalui, itu bagian dari pembentukan diri. Jangan pernah takut melakukan apapun selama itu benar. Yang kamu takuti hanya satu, yaitu menyakiti hati Tuhan. Berbuat dosa, itu yang kamu takuti. Selain itu, beranilah untuk mencoba, beranilah untuk berkembang, beranilah untuk berkreasi, beranilah menghadapi hidup yang kamu alami atau hadapi saat ini. Ingat nasihat ini ya nak ya, mami percaya padamu dan kamu pasti bisa. Love you.